murid-murid kelas 3A yang ibu kita sangat rindukan. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua masih sehat-sehat. Ibu yakin kalian semua masih sehat dan siap melanjutkan pelajaran kita tentunya ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di tema 8, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Jadi kita akan mempelajari 2 pembelajaran sekaligus hari ini ya. Siap? Nah, masih berbicara tentang aku anggota pramuka, kalian anggota pramuka. Nah, selain lambang, kemarin kita sudah pelajari lambang pramuka ya, dan kalian sudah tahu membedakan mana lambang pramuka yang benar dan arti dari lambang pramuka tersebut. Nah, selain lambang, pramuka juga memiliki seragam. Kalian tentu sudah tahu warna seragam pramuka ya, yaitu warna coklat ya. Jadi pakaian pramuka ini memiliki makna juga. Jadi tidak sembarang dibuat ya. Jadi makna dari pakaian seragam pramuka itu yaitu melambangkan kedisiplinan dan kerapihan, lalu melambangkan persaudaraan dan juga tentunya rasa bangga sebagai anggota pramuka. Makanya kalau kalian pakai pakaian pramuka, kalian itu harus rapi, dan juga kalau kalian memakai seragam pramuka bersama teman-teman, jangan kalian memusuhi teman karena kalian itu bersaudara. Kalian harus saling merangkul, bekerja sama. Nah, selain itu, menggunakan seragam pramuka juga membuat kita merasa bangga terhadap keanggotaan kita sebagai anggota pramuka, ya kan? Nah, selain pakaian, terkadang ada juga lambang-lambang yang disematkan di pakaian pramuka. Nah, tahu tidak, beberapa lambang yang biasa disematkan itu adalah ada namanya siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Itu diberikan kepada anggota pramuka yang telah lolos melalui TKU. Masih ingat kemarin ya tentang kecakapan. Jadi TKU itu adalah tingkatan kecakapan umum. Nah, anggota pramuka yang sudah melalui tes TKU tingkatan kecakapan umum itu akan diberikan disematkan lambang pada bajunya. Untuk siaga mula kalian bisa melihat gambar lambang tersebut di buku tematik halaman 20. Lambang pada siaga mula, siaga bantu, dan juga siaga tata. Nah, lalu itu digunakan pada setiap jenjang. Nah, siaga berwarna hijau itu berbentuk jajar genjang. Jadi siaga itu berbentuk jajar genjang, lalu di dalamnya jadi seperti ini. Kalian bisa lihat berbentuk jajar genjang, lalu di dalamnya ada gambar tunas bunga pohon kelapa yang baru tumbuh. Hal ini melambangkan bahwa pramuka siaga itu yang sedang bertumbuh menjadi tunas bangsa ya. Siaga itu ya seperti kalian, umur kalian sekarang. Lalu selain itu, selain lambang TKU, dalam pramuka juga ada lambang kelompok yang disebut barung. Ya, disebut barung. Barung itu anggotanya sekitar 5-10 orang. Berarti kelompok yang biasa kita buat di sekolah itu sudah termasuk barung karena anggotanya 5-10 orang. Dengan lambang barung itu berbentuk segitiga warna-warni seperti ini ya. Kalian bisa lihat berbentuk segitiga warna-warni. Nah, selain itu masih banyak lagi lambang-lambang di pramuka yang mungkin nanti kalian tahu di pelajaran selanjutnya ya. Oke, nah sekarang untuk menambah pengetahuan kalian tentang pakaian seragam pramuka ini, silakan kalian lihat di tema Bupena halaman 106. Silakan kalian selesaikan, kalian isi nomor 2. Jadi hanya nomor 2 saja, langsung diisi di buku cetak
hanya nomor 2, langsung diisi di buku cetak. Nah, selain lambang-lambang tadi, pramuka itu juga dibagi menjadi beberapa tingkatannya. Jadi ada beberapa tingkatan: siaga, penggalang, penggerak, penegak ya. Jadi kelompok ditentukan itu, semua itu ditentukan berdasarkan umur. Nah, kelompok 7 sampai 10 tahun itu termasuk dalam kelompok siaga. Sedangkan umur 11 sampai 15 tahun itu termasuk dalam pramuka penggalang. Nah, pada seragam pramuka siaga dan penggalang terdapat lambang yang berbeda. Jadi beda-beda lambangnya siaga, beda lambangnya penggalang. Nah, kalau kelas 3 itu biasanya masih termasuk dalam kelompok siaga. Kelompok pramuka siaga. Nah, untuk mengetahui lambang-lambang dalam kelompok pramuka itu silahkan kalian baca teks di buku pena halaman 111. Silakan kalian baca teksnya di situ. Lalu silakan kalian pasangkan, silakan kalian selesaikan soal-soalnya di buku cetak ya. Silakan dikerjakan di buku cetak saja. Nah, dalam kegiatan pramuka tentunya kalian harus memiliki banyak kecakapan ya, keterampilan. Salah satunya itu adalah baris berbaris. Nah, kalian biasa tak kalau baris berbaris kan apa saja kegiatannya? Misalnya jalan di tempat, apalagi hormat gerak, lencana, membuat lencana, lencang depan, setengah lengan. Nah, kegiatan ini hormat itu memiliki sudut. Kalian bisa lihat, ini membentuk sudut. Ini sudut. Lalu saat lencana, lencang depan itu membentuk sudut, setengah lengan juga membentuk sudut. Jadi kegiatan ini menunjukkan bahwa ada sudut yang terbentuk saat kita menggerakkan kegiatan tersebut. Jadi ada banyak sudut yang kita temui dalam kegiatan kita sehari-hari maupun hal-hal di sekitar kita. Nah, silakan kalian lihat buku pena halaman 107. Kalian lihat latihan di situ, silakan kalian beri tanda centang hal-hal atau benda yang memiliki sudut 107 sampai 108, silahkan dikerjakan di buku cetak. Nah, karena kita sudah mempelajari lambang-lambang dalam pramuka, sekarang kita juga harus mempelajari lebih banyak, lebih tahu tentang lambang negara kita, lambang burung Garuda. Apa saja sih arti dari burung Garuda itu? Nah, kita lihat di buku pena halaman 109. Kalian amati gambar burung Garuda di situ. Jadi banyak bulu pada sayap, ujung ekor, pangkal ekor, leher itu menunjukkan tanggal dan bulan tahun kemerdekaan. Nah, kalian sambil mendengarkan penjelasan Bu Guru, sambil kalian perhatikan dan sambil kalian hitung apakah benar ya. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dilambangkan dalam burung Garuda Pancasila. Kalian lihat bulu pada sayap kiri dan kanan itu berjumlah 17 helai. Itu menunjukkan tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia. Silakan dihitung. Lalu bulu pada ujung ekor itu yang ini ya, yang paling bawah. Ujung ekor itu berjumlah 8, itu menunjukkan bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Lalu bulu pada pangkal ekor di sini, pangkal ekor, ini pangkal ekor, jumlah 19 helai yang menggambarkan 2 angka pertama tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi angka pertama itu kan tahun 1945, 1945. Jadi 2 angka pertama 19. Jadi jumlahnya 19 di pangkal ekor. Lalu bulu pada leher, silakan dihitung. Ada 45 helai yang menggambarkan 2 angka terakhir tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi jumlah helai bulu pada pangkal ekor dan leher menunjukkan tahun kemerdekaan bangsa Indonesia itu 1945. Nah, dengan demikian jumlah helai pada sayap, bulu, ekor, pangkal ekor, ujung ekor
itu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Nah, untuk kalian mengulas kembali apa yang telah kita lihat, kita amati, silakan kalian amati gambar Garuda Pancasila di halaman 110, dan silahkan kalian cari arti gambar tersebut, artinya ya, bagian apa dan artinya apa ya, kalian tunjukkan. Baik, sampai hari ini semoga apa yang Ibu jelaskan bisa membantu kalian menyelesaikan tugas-tugas. Selamat berlatih ya, dan ingat untuk tetap mencuci tangan saat kalian selesai memegang sesuatu, minum minuman air hangat, dan tetap menjaga kesehatan, jangan keluar rumah. Selamat belajar.